mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, selamat berbuka. Idin wal faizin. Insyaallah di pertemuan kali ini ada beberapa hal yang ingin kita tahadus binikmah. Yang utamanya ya, alhamdulillah kita memasuki Lebaran 1 Syawal 1445. Untuk muqaddimah dan yang lainnya kita simak prolog dari Ustaz Hiri, lanjut dengan Abi. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Jalal yang dicintai, insyaallah di hari ini, hari 1 Syawal 1445 Hijriah, kita akan mengadakan evaluasi pertemuan dan perjalanan kita. Nanti Abi akan menyampaikan seperti apa, dan kita juga pertemuan ini menjadi pengikat kuat rupiah kita, dan perjalanan kita ini menjadi perjalanan yang bermanfaat. Jelasnya adalah perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah bimbing kita selalu dalam ketaatan, tentunya dalam membentuk pribadi yang bertakwa yang diinginkan oleh Allah dalam selama tarbiyah pendidikan Ramadan itu nanti maka oleh karena itu mari kita dengarkan melihat kesyahadat arahan serta ilmu dari Nabi. Semoga ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi dari Nabi. Terhormat saya jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ayat Al-Quran yang sangat berkaitan dengan Idul Fitri, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, walitukhmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya itu 1 bulan. 1 bulan itu bisa 30 hari, bisa 29 hari, tidak boleh lebih dari 30 dan tidak boleh kurang dari 29. Kalau takdir Allah, kita hari ini, bukan hari ini, kemarin di Madinah sudah Lebaran, maka kita saumnya itu 28, karena tidak boleh kita saum di negara yang sudah Idul Fitri. Jadi terpaksa kita juga harus buka. Resikonya karena tidak 1 bulan yang jumlahnya 29 atau 30 melainkan 28, resikonya kita harus kodok secepatnya. Sudah sampai ke Indonesia harus kodok 1 hari lagi. Tapi alhamdulillah takdir Allahnya di sini lebarannya sama dengan kita, 29. Jadi kita tidak punya tanggung jawab untuk kodok, selain ibu yang harus kodoknya. Ya, itu Id itu disebutkan juga dalam surat Al-Maidah, idan di awalina wa akhirina. Surat Al-Maidah ayat berapa tuh? 90 sekian. Doa Nabi Musa memohon kepada Allah supaya disediakan maidatan minas sama, hidangan dari langit sebagai hari raya untuk orang-orang yang mendahului kami dan yang akhir. Nah, orang yang berid, berhari raya itu disebut Aidin.
jamaknya dari Aid, seperti orang yang Islam disebut Muslim, jamaknya Muslimin atau Muslimun. Orang yang berhari raya itu Aid. Ada doa minal aidin, isinya itu semoga kita termasuk orang yang beridul fitri al-faizin, yang mendapat kemenangan. Karena banyak orang yang beridul fitri atau berhari raya itu tidak mendapat kemenangan. Kenapa? Karena cita-citanya bukan untuk mencetak diri orang takwa, tapi untuk langsing cina ya, untuk tidak gendut. Itu mungkin paling banter, isinya tidak gendut, bisa-bisa gendut masih terusnya, paha tidak punya gitu. Nah dari situ nasihat teriring doa minal aidinal faizin, semoga kalian termasuk orang yang beridul fitri dan al-faizin, yang mendapat kemenangan. Itu bahasa minal aidin al-faizin hanya dari Indonesia, itu produk Indonesia, bahasa Arab tapi tidak biasa di orang Arab diungkapkan itu, karena biasanya dari ulama Indonesia itu kreasi dari ulama Indonesia. Dan itu nasihat teriring doa supaya kalian termasuk orang yang beridul fitri dan mendapat kemenangan. Siapa yang mendapat kemenangan itu? Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu, ialah orang-orang yang beriman. Jadi dengan saumnya itu meningkat keimanannya. Wal hajaru walladzina amanu wahajaru wajahadu, orang yang beriman berhijrah itu yang asalnya jelek jadi baik, yang asalnya baik minimalnya terus istiqomah dalam baik, dan harus diupayakan lebih baik daripada sebelumnya, lebih istimewa. Alladzina amanu wajahadu. Nah, kriteria ketiga orang yang mendapat kemenangan itu iman, berhijrah, kemudian berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, wa anfusim, dan jiwa raganya. Dengan jiwa raganya itu ada yang masuknya jahadu itu, kalau menurut bahasa Inggris ada gerunnya itu dua, ada mujahadah, ada jihad. Mujahadah itu menahan, melawan tantangan dari dalam, melawan kemalasan, melawan kebosanan, melawan segala tantangan yang sifatnya internal. Kalau jihad melawan tantangan dari luar. Nah, orang yang pasti mendapat kemenangan yang apa isin itu, dia itu bisa lebih baik, lebih soleh, dan berpindah dari jelek jadi baik atau istiqomah dalam kebaikan, berupaya untuk lebih baik, serta mengorbankan jiwa raga dan hartanya. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah yang diulangi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itu surat At-Taubah ayat 20. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan jiwa raga dan hartanya, mereka lah yang mendapat kemenangan. Nah, itu pesan dari Idul Fitri yang dipesankan oleh ulama mengambil dari Al-Quran, khususnya ulama-ulama Indonesia. Dalam hal ini ulama Nahdiyin ya, pesannya begitu. Semoga kalian termasuk orang yang beridul fitri dan mendapat kemenangan, lebih-lebih yang 10 harinya di tanah suci ya, dan ditakdirkan beridul fitri di tempat hijrahnya Rasul dan berdakwahnya Rasul. Kita harus
mendapat nasihat yang luar biasa. Sudah dicas tanah suci ya, tanah berkembangnya Islam ke seluruh dunia itu channelnya pertamanya stop kontaknya di Mekah, tapi dikembangkannya oleh Rasulullah itu di Madinah ya. Nah itulah di tempat ini itu kita sudah ada di sini harus menjadi nasihat di sana, bermohon kepada Allah untuk paling tidak istiqomah untuk diri kita dan mengajak kepada orang lain untuk lebih baik. Kemudian walitukmilu iddata, pesan keduanya walitukabbilullah, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, menyempurnakan alhamdulillah, disempurnakan tamat kita ya. Dan Abi itu kemarin sampai satu hari kemarin itu tidak ke masjid aja karena takut batal saumnya, karena perasaan yang mengganggu itu pada badan sudah sempoyongan, kemudian di mulut juga rasanya itu ya. Di sini mungkin sudah termasuk kepada yang syekhon ya, rombongan yang kemarin paling tua Abi, karena kalau yang Pak Wisma 68 nya Bu, ya Abi 74. Jadi mungkin ya sudah terasa gitu ininya. Maka pantesan dalam ajaran Islam itu boleh berbuka dan tidak usah dikodok, tapi dengan fidyah. Tapi ada pesannya dari Allah itu dalam surat Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum. Saum itu lebih baik, jadi harus dikuatkan untuk saum, dan alhamdulillah diperjuangkan gitu kuatnya. Sekalipun kalau menurut nafsu makannya batak dibatasi, hanya 75 gram nasinya. Kalau dulu setengah kilo mungkin. Sami itu orangnya. Nah, itu dan banyak yang dikurangi ya. Resep asin Sami, Alhamdulillah. orang sambal. Itu kabulullah, harus mengagungkan Allah. Dan mungkin di antara kita ya termasuk kami sendiri kadang-kadang mengagungkan itu, mengagungkan hadiah lebaran atau segala yang baru untuk lebaran, bahkan mikir-mikir padahal mobil masih dipakai, maunya ganti mobil itu sudah lebaran. Dan mengagungkan itu seharusnya mengagungkan Allah, apa ibadah apa yang belum dilaksanakan selama ini, dan larangan apa yang seharusnya ditinggalkan tapi masih belum ditinggalkan. Seharusnya pikirnya takbirnya itu ya, kalau ungkapannya paling mudahnya bertakbir itu mengucapkan Allahu Akbar, tapi resiko dari Allahu Akbar mengagungkan Allah, mengagungkan segala yang menurut Allah agung, kita mengagungkannya. Kemudian nyangkut Idul Fitri yang tadi disampaikan itu, yang paling banyak terdengarnya itu bertakbirnya, karena di dalam khutbah ya Abi teh hidup di Bandung 10 tahun, sejak 94 di Bandung itu, dan mungkin satu kali atau dua kali tidak khutbah Idul Fitri itu selalu Idul Fitri. Seperti kemarin itu di Masjid Istiqomah ya, terbesar di Bandung, khutbahnya di sana. Kemudian seharusnya sekarang itu kalau
Ustaz Heri tidak dibawa ke sini mah. Jadi di mana teh? Masjid Nurul Masyrik. Dan selalu khutbah. Nah, paling tidak suka menjengkelkan itu karena menurut syariah dalam ibadah itu ada syarat, ada rukunnya, ada wajib. Mohon maaf, barangkali di antara ibu ada yang belum paham, tahu apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu wajib ya. Kalau syarat itu ketentuan yang mesti ada sebelum melakukan. Seperti syarat sah sholat harus suci dari hadas dan najis. Nah, sebelum sholat harus sudah suci dari hadas dan najis. Syarat sah sholat harus menutup aurat. Nah, sebelum sholat harus sudah menutup aurat. Kalau rukun ketentuan yang mesti ada ketika melaksanakan. Di antaranya rukun sholat itu baca Fatihah. Nah, sudah takbiratul ihram baru baca Fatihah, tidak boleh numpuk salehnya. Sebelumnya aja baca Fatihah 1000 kali gitu. Itu tidak bisa. Itu rukun. Kalau wajib dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan mendapat siksa. Sholat id itu hukumnya sunat. Tapi bisa jadi pahala itu kalau terpenuhi syarat dan rukun ibadah ya, itu sholat dan khutbah. Kalau muslim mendengarkan khutbah, punten. Tadi ada banyak yang bodoh, banyak yang tidak tahu karena tidak ngerti bahasanya. Itu wajibnya mendengarkan aja, tidak mengerti di bawahnya mendengarkan. Jadi sebelum selesai mah harus diam aja ya. Makanya saya lintir, jangan ada yang bubar gitu. Dan tidak boleh ngobrol, harus mendengarkan. Paling utamanya rukun kita, rukun sebagai peserta sholat id harus sholat dan mendengarkan khutbah. Dalilnya dalam Quran itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 24. Apabila dibacakan Al-Quran, Quran itu paling utamanya sedang dengan dalam sholat atau dalam khutbah. Bisa khutbah Jumat, bisa khutbah Id. Pastami'u harus menyimaknya. Wa ansitu dan diam sekali. Ya'mi juga tadi itu tidak jelas karena mobil pesawat, tapi harus mendengarkan. Ya duduk aja ya, diupayakan aja mendengar. Tapi ada yang sebagian ya padahal Abi bisa bahasa Arab, ngerti itu. Kalau imam berkhutbah ngerti, insya Allah kata sombong nama 100% mendengarnya. Tapi tadi tidak ya, tapi diupayakan nih dengarkan aja gitu. Karena itu ini mungkin harus jadi oleh-oleh kepada yang lain. Paling utamanya mendengar, mau mengerti mau tidak ngerti. Tentang ngerti dan tidak ngerti mungkin urusannya kepada khatib, benar apa menyampaikannya, bisa dipahami apa tidak, atau kelasnya kita di mana gitu, disiplin ilmu kita atau pemahaman kita ya. Paling utamanya kita mendengarkan. Nah, pada intinya isinya dari tadi itu harus membesarkan yang dibesarkan oleh Allah, jangan membesar-besarkan yang kecil. Lebih-lebih dosa orang lain kecil dibesar-besarkan, itu paling dosa. Seharusnya yang dibesarkan oleh Allah kita membesarkan. Mungkin itu saja sepintas dari tadi. Diulangi, syarat itu ketentuan yang mesti ada ketika mau melakukan. Kalau rukun ketentuan mesti ada ketika melakukannya. Seperti rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, saum, haji.
Nah bagi yang mampu yang 5 itu harus dilaksanakan. Kalau padahal dia mampu tapi tidak melaksanakan berarti tidak Islam. Mampu sadar, mampu sholat, mampu zakat, mampu saum, mampu ibadah haji, tapi belum ada panggilan, padahal sudah setiap waktu turun Al-Quran sudah dipanggil tuh namanya. Itu pun ketentuan yang mesti ada ketika melakukan. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan mungkin ibu-ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Evaluasi yang lain apa? Atau testimoni, evaluasi, cerita-cerita pengalaman itikaf di Nabawi, ada amazing apa gitu ya, sharing sessionnya sekarang. Silakan Ibu. Oh, dari Syifa dulu boleh. Pengalaman dulu yang banyak nih. Ceritain. Semangat, dari Syifa dulu. Pengalaman ngantuknya gimana selama baca Quran di Nabawi? Kalau Syifa pribadi sih karena ini pengalaman pertama umroh ya gitu, pengalaman pertama umroh dan itikaf. Kalau Mekah itu magis gitu, rasanya tuh meluap-luap gitu ya, wah emosional. Tapi kalau Nabawi itu lebih tenang, homey, sama Allah tuh kayak diayomi gitu. Dan apa ya, ya bikin kangen sih sebenarnya, sedih udah selesai Ramadan tuh kayak ternyata kurang banget ya gitu. Ya gitu sih sebenarnya, pengen kesini lagi dan pengen bekal ilmunya tuh lebih matang lagi gitu, karena ngerasa banyak banget yang gini gitu ya gitu, kok nggak tahu lebih awal ya gitu. Jadi sebenarnya juga yang perlu diperhatikan untuk orang yang umroh dan berhaji, kalau bersifat pribadi ya gitu ya, bersuka cita itu juga mempersiapkan bekal ilmu agar tidak sia-sia setiap kesempatannya tuh ada apa aja gitu. Itu sih yang jelas sangat rindu dan insya Allah diusahakan kesini lagi. Semoga Allah panggil lagi. Amin. Ya, Abi, apa Kenapa? yang dirasakan begitu. Namanya pun Inna awwala baitin wudi ala ladhi bi Makkah. Makkah itu asalnya Makkah dengan Ba. Makkah, apa artinya Makkah? Makkah itu sifatnya pertamanya berjubel-jubel dan terasa gitu kan, berjubel-jubel lebih di dalam tawaf bagaimana. Dan ketika yang dipersiapkannya seharusnya mungkin ketika manasik kami menyampaikan, tapi manasiknya juga singkat, cuma ya, dan itu juga banyak yang tidak hadirnya dan belum sampai ya Juli menyampaikannya, itu baru satu kali. Maka itu berjubel-jubel, jadi dipersiapkan kalau ibadah khususnya tawaf akan berjubel, tidak boleh menyinggung orang lain dan harus siap gesek-gesek gitu, karena sifatnya itu bakah, berdesak-desak. Keduanya bakah itu dari bakah ya bikin nangis, jadi harus banyak mencucurkan air matanya, tapi air mata kita ini harus bisa memadamkan api neraka dengan air mata kita. Api neraka itu dengan berapa lautan pun tidak akan bisa padam, tapi dengan air mata kita itu bisa padam, khususnya untuk badan kita dengan nangis dalam taubatnya, itu bakar. Kemudian sifatnya lagi mashabatan linnas. Mekah itu mashabatan itu maknanya dua, kemantapan diri dan marjian, tempat kembali. Jadi kalau tidak mau kembali lagi harus dipertanyakan diri kita, tidak mau datang lagi, itu dipertanyakan kenapa, ada apa, jangan-jangan
bahasa kasarnya, Mekah itu benci kepada saya. Harus ada, mau kembali lagi. Paling tidak khusyuk di dalam sholat itu kalau sudah menghadap Ka'bah. Nah, kemudian akhirnya karena dari Makkah itu kalau jadi sesuai dengan sifatnya berjubel, terus menangis bersyukur, nangis sobar kalau pada ketentuan, nangis ridho itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, innal aina tadma'u wal qalba yakhsha wa la naqulu illa bima yardallah. Wahai Ibrahim, sungguh kami berpisah denganmu ketika Ibrahim putranya Rasulullah meninggal dunia waktu kecil. Sungguh sedih, mata tidak berhenti berlinang air mata, hati sedih berpisah dengan, tapi kami tidak mengucapkan kecuali dengan yang diridhai oleh Allah. Dan ketika tawaf wada gitu, kita akan berpisah dengan Ka'bah. Sungguh sedih, inginnya tetap bersama, berdekat terus. Kalau ditakdirkan menjadi orang Ka'bah gitu. Tapi harus ridho kita ditakdirkan jadi orang Indonesia. Ya bisa, semoga bisa datang lagi. Amin. Dan Abi ketika haji pertama itu tidak ada harapan itu, tapi takdir Allah, alhamdulillah ditakdirkan dengan tidak mengorbankan uang kecuali kehendak Allah saja. Haji 11 kali, umroh kelima gitu. Sekarang dengan suminah ibadah yang dua, umroh ketiga ke sana, keempat. Itu istu, bahasa Sunda nama estu kehendak Allah, iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita bisa dibalik-balikan oleh Allah dengan kalau Allah sudah beriradah, berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Isi nama kita harus marjian masabatan, minta kembali itu kembalinya selamanya kembali kepada Allah. Kalau dohir ke Ka'bah tidak mungkin bisa.